Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-temanku yang saya banggakan, alhamdulillah kita semua dapat kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat memberikan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-temanku sekalian, alhamdulillah hari ini kita berganti subjudul. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi tentang toleransi, yaitu Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 ya. Yang mana materi kemarin membahas mengenai agar kita selalu menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita, baik itu dengan sesama muslim maupun dengan orang yang non-muslim. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik teman-teman, sebelum ke pembahasannya, kita sudah mengetahui bahwasanya iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keempat ya. Yang pertama ada iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan kelima iman kepada hari kiamat, terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah ialah rukun iman yang keempat. Oke. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu ada peta konsep mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai makna beriman kepada Rasul, lalu ada sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul. Berikutnya yaitu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, kita akan bacakan ayat Al-Qurannya secara tartil ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul rasulan ani budullah wajtanibu tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah
dan jauhilah togut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36 telah selesai, yang mana ayat Al-Quran ini menjelaskan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Karena kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat, ya, untuk menyerukan agama Allah, yang mana agar umat tersebut selamat. Tetapi masih ada orang-orang yang mengingkari Rasul. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang celaka. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai ayat Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 36. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita di sini ada pengertian mengenai beriman kepada Rasul. Secara bahasa, kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau yakin terhadap segala sesuatu. Sedangkan pengertian iman secara istilah yaitu ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil arkan, yang artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian bahwa Allah SWT telah mengutus para rasulnya dengan membawa dan menyampaikan tugas serta misi kerasulannya. Yang mana pengertian Rasul tadi sudah dijelaskan. Rasul sendiri adalah bahwasanya Rasul itu mempunyai arti utusan, yang maksudnya adalah orang yang diutus Allah untuk membawa dan menyampaikan misi dan tugas kerasulannya. Jadi Rasul itu tugasnya beda dengan Nabi ya teman-teman. Jadi apabila Nabi itu hanya diberi wahyu, tetapi tidak untuk disebarluaskan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberi diberi kewenangan untuk menyampaikan kepada umatnya. Seperti Rasul-Rasul kita ada yang wajib diketahui itu ada 5 ya. Oke, berikutnya itu ada perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya Nabi itu diutus untuk menguatkan dan melanjutkan ajaran Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan syariat yang baru. Dan ada Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan terakhir yaitu seorang Nabi belum tentu jadi Rasul, sedangkan seorang Rasul sudah tentu jadi Nabi. Jadi apabila seorang Nabi diberi wahyu oleh Allah, maka orang tersebut adalah Rasul. Seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasul itu ada 5 ya. Yang pertama ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat Rasul Allah, yang mana sifat-sifat Rasul ini yang pertama ada sidik. As-sidik artinya benar. Jadi segala macam yang Rasul sampaikan kepada umatnya itu benar adanya. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul pasti dapat dipercaya karena seorang Rasul memiliki sifat amanah. Dan yang ketiga ada tablik, yaitu menyampaikan. Jadi seorang Rasul itu pasti menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas ya. Jadi seorang Rasul sudah dipastikan cerdas karena
Allah telah memberikan kecerdasan yang lebih istimewa kepada rasul-rasulnya daripada manusia biasa. Sedangkan ada yang kedua itu sifat mustahilnya rasul-rasul Allah. Itu yang pertama ada al-kizib atau bohong atau dusta. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu berbohong atau berdusta kepada umatnya. Lalu yang kedua ada hianah atau berkhianat. Jadi tidak dimungkinkan juga seorang rasul Allah berkhianat karena sejatinya rasul Allah itu sudah memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang terakhir adalah al-kitman yang artinya menyembunyikan kebenaran. Ya, tidak mungkin seorang rasul menyembunyikan kebenaran, sedangkan tugas Rasul sendiri adalah menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah baladoh, yaitu bodoh, yang mana sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul karena Rasul sudah diberi sifat fatona atau cerdas oleh Allah. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai makna beriman kepada Rasul. Nah, itulah pembahasannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berjalan dengan semestinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.